Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini ya kita akan belajar, kita bertemu lagi di WA group. Oke, jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Bapak minta untuk Sukmaningrum untuk memimpin doa untuk kegiatan belajar hari ini. Oke, silakan Sukma. Ayo kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajarannya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Sukma. Berikutnya Bapak akan mengabsen kalian melalui Google Form. Nanti Bapak kirimkan link Google Formnya. Silakan kalian nanti absen di sana ya. Sebentar lagi akan Bapak kirim. Berikutnya kemarin kita sudah belajar tentang organ pencernaan makanan. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar ini, Bapak mohon siapa yang masih ingat urutan organ pencernaan makanan ya, sebutkan urutan organ pencernaan makanan dengan benar. Silakan ditulis boleh, kemudian pesan suara juga boleh. Ayo silakan di WA group ya. Urutan organ pencernaan makanan itu berawal dari mulut, habis itu ke kerongkongan, habis itu ke lambung, habis itu ke usus halus dan ke usus besar. Oke, terima kasih anak-anak sudah menjawab materi yang kamu ingat pada pertemuan yang lalu. Oke, baik. Berikutnya nanti Bapak akan menyampaikan ya. Sekali lagi Bapak tidak bosan-bosan selalu mengingatkan bahwa harus mematuhi protokol kesehatan karena ini di masa pandemi. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Berikutnya nanti Bapak akan kirim tujuan pembelajaran yang akan kita kerjakan, kita selesaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih. Itu ya, Bapak kirimkan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Kalian bisa dibaca ya. Jadi yang pertama adalah diberikan kesempatan mengamati video, periksa diri mampu mengidentifikasi kelenjar pencernaan beserta fungsinya. Oke, perhatikan, Bapak akan menyampaikan sekilas tentang materi yang akan kita pelajari pada kegiatan ini, yaitu tentang organ pencernaan tambahan atau kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah hati, kantong empedu, dan pankreas. Nah, itu nanti proses pencernaan juga akan kita bahas di sana. Nah, untuk itu Bapak sebentar lagi akan mengirimkan link video untuk kalian amati, kalian pahami, dan kalian analisis ya, sehingga nanti kegiatan belajar ini berjalan dengan baik. Bapak akan kirimkan link YouTube untuk kalian amati. Terima kasih. Oke ya, baik.
silakan kalian merumuskan masalah yang sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi belajar saat ini. Lah nanti dari situ nanti kita akan belajar lebih fokus ya, artinya belajar tentang kelenjar pencernaan ya. Oke, dan proses pencernaan. Silakan dirumuskan masalah sesuai dengan tujuan. Oke ya, perhatikan Bapak akan memberikan arahan untuk menjelaskan sekilas tentang LKPD ya. Jadi LKPD yang kalian buka di sana tadi sudah Bapak kirim ya, tentang kerja enzim dalam mulut ya. Jadi bahan tentu kalian sudah siapkan dari kemarin karena sudah Bapak infokan ya sebelumnya. Jadi nanti di sana Bapak akan bacakan prosedur kerjanya. Tampunglah air liurmu sebanyak yang kamu bisa ke dalam gelas air mineral. Buatlah preparasi air liur dengan konsentrasi, kalau yang 0% 2 mili air liur. 2 mili air saja ya, tidak ada air liurnya. Kemudian yang 50% itu 1 mili air liur plus 1 mili air dan seterusnya, nanti kamu bisa baca. Kemudian gelasnya nanti dikasih tanda, ada 0%, kemudian 50%, kemudian 75% dan 100%. Nah, dikasih tanda seperti itu, ditulis ya. Kemudian haluskan nasi menggunakan mortar dan alu. Masukkan sejumlah nasi yang sama ke dalam 3 gelas air mineral dan diberi tanda. Nah, langkah kerja ini silakan kalian ikuti ya, berurutan dengan baik. Kemudian nanti data hasil percobaannya atau pengamatannya silakan dituangkan dalam tabel, dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya, analisis data, kemudian dan lain sebagainya ya. Kemudian ada hipotesis, nanti silakan dijawab, dipenuhi, diselesaikan LKPD-nya. Bapak kasih waktu 30 menit ke depan ya untuk menyelesaikan hasil LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui via WA grup. Oke, terima kasih, selamat bekerja. Tentu kalian harus kerja dengan bersih ya. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih. Hasil percobaannya sudah dikumpulkan. Berikutnya dikumpulkan juga pertanyaan ya yang sudah kalian jawab. Dipakai buku tugas juga enggak apa-apa, nanti difoto dikirimkan ke sini. Nah, nanti Bapak minta tolong siapa yang mau presentasi disampaikan hasil percobaannya, kemudian pertanyaannya juga dijawab. Nanti kita akan bahas satu per satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Revaliani. Hasil pengamatan perubahan warna pada nasi setelah ditetesi Lugol. Konsentrasi enzim 0%, sebelum ditetesi berwarna putih, sesudah ditetesi berwarna gelap. 50% sebelum ditetesi berwarna putih, sesudah ditetesi berwarna biru pekat. Yang 75% sebelum ditetesi berwarna putih, yang sesudah ditetesi berwarna biru. 100% sebelum ditetesi berwarna putih, sesudah ditetesi berwarna biru muda. Pada sampel yang 100% air liur, karena air liur kita mengandung enzim amilase atau ptyalin yang dapat mengubah amilium yang terdapat pada nasi menjadi glukosa yang rasanya manis. Pada sampel yang 50%, karena hanya diberikan konsentrasi air liur 50% karena masih terdapat banyak amilium. 3. Fungsinya adalah sebagai indikator mengetahui amilium. 4. Pada sampel yang diberikan air liur 100% karena banyak mengandung enzim amilase atau ptyalin. 5. Pada sampel karena konsentrasi enzim yang diberikan hanya 50% sehingga memiliki keterlambatan. Kesimpulannya yaitu air liur kita mengandung enzim amilase atau ptyalin yang dapat mengubah amilium yang terdapat pada nasi menjadi glukosa yang rasanya manis. Keberadaan amilium dapat dideteksi dengan Lugol. Amilium yang bereaksi dengan Lugol akan memunculkan warna biru atau ungu atau hitam. Setelah beberapa nasi bercampur dengan air liur, sebagian amilium yang terdapat dalamnya telah berubah menjadi glukosa. Konsentrasi enzim berpengaruh terhadap kecepatan pengubahan substrat menjadi produk. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih yang sudah berani presentasi. Oke, baik anak-anak, Bapak akan memberikan penguatan terkait dengan kegiatan belajar hari ini ya. Jadi nanti hasil kalian akan Bapak rekap datanya, berikutnya nanti kita simpulkan ya bersama-sama, sekaligus nanti akan Bapak beri penguatan. Oke, terima kasih. Hati diselimuti oleh kapsula hepatis. Pada hati terdapat pembuluh-pembuluh darah dan empedu yang disatukan oleh kapsula Glisson. Hati memperoleh darah dari pembuluh nadi hati dan vena porta hepatica. Di mulut, amilum diubah menjadi maltosa oleh enzim amilase. Di duodenum, polisakarida dipecah lagi menjadi senyawa sederhana oleh enzim amilase
dan disederhanakan lagi sehingga menjadi satu molekul gula sederhana oleh disakarase. Pencernaan kimiawi terjadi di mulut, lambung, dan duodenum atau usus 12 jari untuk memecah karbohidrat atau amilum dan protein. Untuk memecah protein menjadi pepton di lambung digunakan enzim pepsin. Sedangkan di duodenum, pepton diuraikan menjadi asam amino oleh enzim tripsin. Baik, dari data hasil percobaan yang sudah Bapak rekap, di situ kesimpulannya adalah apakah konsentrasi enzim berpengaruh pada kecepatan kerja enzim? Ya, air liur kita mengandung enzim amilase atau batialin yang dapat mengubah amilum yang terdapat pada nasi menjadi glukosa yang rasanya manis. Keberadaan amilum dapat dideteksi dengan lugol. Amilum yang bereaksi dengan lugol akan memunculkan warna biru atau ungu atau hitam. Setelah beberapa nasi bercampur dengan air liur, sebagian amilum yang terdapat di dalamnya telah berubah menjadi glukosa. Konsentrasi enzim berpengaruh terhadap kecepatan pengubahan substrat menjadi produk. Oke, pencernaan makanan itu terbagi menjadi dua macam ya. Pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan secara kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Itu ya. Jadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Oke, baik, Bapak akhiri pertemuan belajar kali ini ya. Jadi untuk evaluasinya silakan kalian nanti buka link Google Form yang akan nanti Bapak kirimkan. Berikutnya Bapak ingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya kalian siapkan dengan baik. Ada tugas dari Bapak ya, untuk kegiatan di rumah kalian membuat model gigi palsu ya. Kalian buat model gigi palsu, bisa menggunakan tanah liat, bisa menggunakan yang lainnya, boleh, silakan sesuai kreativitas kalian masing-masing. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kembali selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Bapak akhiri, sebelum itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.